bagaimana ya caranya supaya rumah itu aman dari tuyul? Iya, Tuyul. tuyul. Cara yang paling mudah, gampang. Apa? Dudu gak? Dudu ya, dudu. Tuyul lah. Nengko ngesakne sing duwe tuyul malah gak iso kerja. Yo bene iku karmane dhek. Jadi aku kasih tahu kalau rumah biar tidak bisa dimasukin tuyul di dalam. Yuk. Selanjutnya itu ada tragedi Ring Road. Itu di IG Pendapat ku. Masnya gimana? Yang di tol itu ya. Iya. Ya, kecelakaan tol di 2022 melibatkan 4 artis. Cuma ada 2 yang tidak selamat. Salah satunya di 15 jalur lingkar luar. Di mana itu? Gimana? Enggak, saya enggak mau ngomong. Cuma itu aja kodenya. Aduh. Itu artis berpulang lagi di Nama tol. tolnya wis. Ya itu 15 lingkar luar. 15 lingkar luar. Rahasia. Yang kita pilih. Nanti dicari. Iya. Bisa. Itu. Terus pendapat Mas Tigor sendiri tentang berpulangnya presenter olahraga. Iya, itu dia usia tua. Siapa Mas? Ini siap. Dibilang tua ya Inisial, enggak tua. inisial. Inisial saya enggak tahu namanya tapi tahu wajahnya. Hidungnya mancung di bagian sini tuh kayak ada kayak betet. Tuh yang berpulang. Gitu. Sebenarnya ada 3 yang berpulang. Cuma yang satunya ini orangnya konyol, happy. Tuh. Kalau yang itu Mas, sang maestro dangdut, apakah benar ada gambaran 2022 mangkat deh? Janganlah, jangan sampai. Mudah-mudahan Mudah-mudahan jangan. Kan hanya pandangan. Tapi ya pandangan kebanyakan ya Itu kan termasuk terawangan jenengan toh. terawangan. Terus lah aku pengen diterawang tekok sopo. Nah, Mas, kalau misalnya jenengan bisa terawang ya, itu bisa ditransfer ke saya nggak? Enggak bisa. Aku bisa terawang. Enggak bisa pakai rekeningnya Nggak bisa, siapa? Enggak bisa. Nggak bisa ya. Transfer didudoi. Didudoi. Engko enek ngene ya. Enggak, maksudnya aku bisa ikut melihat gitu. Lihat, Oh, bisa ya? Bisa. enggak bisa. Nggak bisa. Enggak bisa. Bisa enggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya dari setiap penerawang ada definisi sendiri, ada cara sendiri. Maka dari itu kemarin saya sempat protes gara-gara ada salah satu akun yang melibatkan nama saya, melibatkan gambar saya dan digabungkan dengan terawangan orang. Ini saya tidak mau. Kenapa? Karena setiap orang mempunyai pendapat sendiri-sendiri. Saya tidak mau nanti di situ ada problem fitnah atau apa. Bukannya kita sombong atau apa, memang kita menjaga itu. Iya, iya, menjaga citra. Citra rasa. Karena orang zaman sekarang mati rasa wake. Iya bener. Terus pendapat Mas tentang helikopter lost kontak itu gimana Mas? Sudah tak kemarin. Jadi saya bikinnya pagi helikopternya, tapi kan selamat. Kemarin beritanya dia apa enggak saya kurang ngerti. Belum tahu. Belum. Belum tahu Belum. helikopter lost kontak, tapi Iya. selamat. Ada Sudah empat, terjadi. iya sudah terjadi. Kemarin empat krunya selamat. Kalau ini Mas, yang lagi rame-rame dibicarakan netizen, potensi balikan antara Gading Martin sama Gisel, Mas. Ya kalau itu memang yang terbaik ya kita amini. Tapi kenapa wong mereka kan juga punya anak gitu loh. Kasihan anaknya. Jangan menjadi netizen yang julid. Jangan jadi netizen yang tidak suka dengan hubungan orang. Siapapun pernah melakukan kesalahan, siapapun itu urusannya mereka. Kita sebagai manusia tidak ada hak. Kalau memang mereka mau rujuk ya alhamdulillah ya puji Tuhan. Itu kan terbaik untuk mereka gitu. Ya kita doakan aja. Kita semua berdoa. Jangan julid Anda. Jadi gini,
kapan hari aku ketemu orang, dia ngaku dirinya, waduh, tanda-tanda Satrio Piningit itu kayaknya kok ada di dalam diri saya ya. Satu orang. Kemudian orang yang lainnya ini dia bisa melukir ya Ratu Pantai Selatan diubah ke utara, ya. Begitu pula sebaliknya. Terus bisa mengendalikan malaikat, ya kan? Bisa manggil malaikat. Kasus seperti itu, Mas, banyak banget. Kenapa, Mas? Gini, Satrio Piningit itu yang bisa mengayomi semuanya. Jangan harap bisa disebut Satrio Piningit kalau di dalam lingkungan RT-nya sendiri dia tidak berfungsi. Itu bukan Satrio Piningit namanya, halusinasi. Enggak, saya tidak mengiyakan. Kalau untuk memanggil malaikat enggak bisa. Kalau malaikat memanggil Anda bisa. Iya benar. Enggak ada ceritanya malaikat kok dipanggil. Itu otaknya perlu di reset, diajak ke pantai. Nah, terus gini. Jadi ini penting banget untuk dibahas, dikupas ya. Karena kadang ini orang kan kalau belum pernah melihat sesuatu yang apa ya, gaib, mungkin tiba-tiba paku keluar dari tubuh, ya kan? Terus tiba-tiba di dalam mobil ada semacam kayak pusaka gitu. Akhirnya kan kagum ini sama si paranormal. Disitulah kemudian pintu terbuka. Akhirnya oke, rumahmu tak pageri, bayar sekian, segala macam. Itu korban, Mas. Banyak. Ada di daerah saya itu ada yang sampai ratusan juta gara-gara hal-hal kayak gitu. Nah, gimana Mas nasihatnya, Mas? Kalau ngomong tentang gaib, memang ada. Aku pernah syuting sama salah satu channel misteri itu menjajah makam. Tiba-tiba di situ dilempar sama pusaka, dilempar terus pusaka ini kayak muncul, tapi tidak aku ambil karena apa? Itu bukan hak kita. Kita nggak ada hak. Ya kalau mereka tidak ngetes. Kalau orang serakah mesti diambil, akhirnya dibisniskan dan sebagainya. Kalau aku lihat hal seperti itu memangnya ada. Dan orang yang bermain-main, apakah ada? Jawabannya ya ada. Karena hampir membaur. Yang serius ada, yang tidak serius ada. Hitam sama putih ini hampir. Cuma pesan saya harus pintar-pintar, jangan terlalu kita ini menghiyakan apa yang tidak pasti dan tidak mungkin. Apalagi yang gaib ya. Kita nggak usah capek-capek minta pagar orang. Kamu punya Tuhan enggak? Iya. Itu loh. Kadang kita minta tolong sana sini, kita berharap orang sana sini. Orang yang seperti demikian kadang mereka lupa. Aku punya kok yang caranya murah, aku punya Gusti yang bisa diandalkan setiap waktu. Ya ini pernah terjadi dulu ke saya, kehidupan saya. Udah lama. Aku punya cicilan laptop. Aku minjem temanku. Aku mau bayar cicilan, aku nggak punya uang bro sepurane. Aku nggak punya. Aku pinjem ke temanku lagi tidak punya. Ke teman aku tidak punya. 1 minggu mau bayar laptop, kita nggak bisa bayar. Dan aku pinjem ke temanku, jawabannya nihil, nggak punya. Nanti siang jam 12 aku harus bayar. Jam 8 malam jam 8 pagi. Iya. Tuhan, aku butuh ini. Jam 10 tiba-tiba ada jam 10 pagi, men. Ada orang datang ngejob saya dan buat bayar laptop pun sisa. Itu loh. Aku jadi mikir lah, kenapa dari kemarin aku nggak curhat sama Tuhan, kenapa aku curhatku sama temen itu loh. Kadang ini kalau kita berharap kepada sesama manusia kita bisa kecewa. Tapi kalau kita berharap kepada Gusti, kepada Tuhan, tidak akan Gusti mengecewakan kita. Bener. Tapi kadang kita ini kehilangan sadar diri, mintanya ke Tuhan terus-terusan, tapi kita tidak mau memberi apa yang Dia mau. Iya bener. Karena apa? Tuhan itu buka jalan saat tiada jalan apapun. Jadi jalannya dengan membantu sesama. Ngono wae. Iya. Aku Guys. pernah ngalami seperti sampai Nona. Misalnya ada hal yang sekiranya diambil orang, ya berarti anggap aja itu bukan hak kita. Iku ceritane asok bang mas. Podo asok ya. Yo iku. Aku yo asok di rumah asok. Konco. Asok gak? Gak ono sing enek. Yo enek asline cuma yo enggak belum. Terus akhirnya pada titik apa ya wis pasrah. Akhirnya aku pasrah mas. Besok pagi aku harus bayar. Akhirnya dapat. Ya karena mungkin aku dari rasa kepasrahan itu. Pagi ki enek temen yang datang.
Mas sampean gak butuh duit, iki silien dhisik gak apa-apa. Nah, karena gini loh, karena ini Tuhan ini suka membiarkan kita. Oke lah, kamu tak biarkan dulu seberapa kamu berpolah. Polah ini bahasa Indonesianya apa? Bertingkah. Nanti kalau bertindak, nanti kalau memang benar kepepet, oke aku turun tangan. Tuhan gitu. Oke, buat sekarang mungkin pendengar, penonton yang lagi ada masalah, seberat apapun masalahmu, ndak usah takut. Bener. Laporkan segera kepada Tuhan kalian. Termasuk diputus pacar, Diputus Iya, pacar, semuanya sudah diberikan, tiba-tiba bayar cicilan dan sebagainya. Sapa kuwi iki yo kena. Lagi seneng-senenge, lagi sayang-sayangi. lagi jeruk-jeruk nih. Misalnya bisnisnya macet atau apa, Aku oh sering enggak usah. ngerasain dulu. Sering. Ada mikir aku malah kontinti om. Malah aku menangkap sesuatu sinyal yang tidak seharusnya aku tangkap. Pengguna aku. Gara-gara ngomongin pacar aku malah melihat sesuatu adegan di situ. Diflorkan aja. Masa Adegannya gimana? Adegannya gimana? Diflorkan. Enggak apa-apa. adegannya Om Aji tapi Gimana? aja selingkuh. Ora tahu aku. Enggak. Tapi jajan Ya enggak. sithik lah. Bercanda guys, jangan diambil hati ya. Bagaimana ya caranya supaya rumah itu aman dari tuyul? Iya, Tuyul. tuyul. Cara yang paling mudah, gampang. Apa? Dudu enggak? Dudu ya, dudu. Oh, iyalah. Nah, kok ngesakne sing duwe tuyul malah gak iso kerja. Yo bene iku karmane dhek. Jadi aku kasih tahu kalau rumah biar tidak bisa dimasukin tuyul, di dalam belakang pintunya itu dikasih 2 cermin, satunya cembung, satunya cekung. Ini buat rumah agar tidak bisa dimasukin tuyul. Kasih depan cermin yang cekung. Nah, buat kalian yang punya tuyul, kalau ada rumah ada cerminnya cekung sama cembung lewat belakang. Ya kan aku adil, aku kan kudu nguwai sing duwe karo sing duwe. Ya kok iya, awake dhewe iki kudu ngono. Cermin ya. Cembung dan cekung. Cembung ini memantulkan energi negatif, cekung ini menyerap energi positif. Makanya kalau Om Aji di orang-orang Chinese ada cermin tersebut, ya, Iya, itu memang ada fungsinya. Iya. Itu bukan untuk ngaca tapi Kalau uang Anda tetap hilang, berarti yang ngambil tuh yo ndas ireng lek gak bojomu yo anakmu. Ngono ya repot dodol. Sopo sing tekokmu? Kae. Wong kae lho sing tekon. Mas iki kadang mau mlaku koyo gendong ngono kae. Mbokku ndek iki diarani Sumiati ngono tuyul. weh Sumiatine. Heeh. Terus Lah nah kowe iki nyaput mlaku kok tanganmu ning kono apa gendong tuyul ndasmu kok. setelah konten kemarin membahas Sumiati, terus gimana tanggapan Ora ketok, oh. Sumiati? Kasih labrak sama Gak meneng. Roh aku malah ngene. Sungkan karepe dhewe. Lanjut Mas Tigor. Nih. Ini nyuwun tanggapan Mas Tigor aja. Ini ada komentar dari subscribe. Ojo kakean buka iwadi Mas, eman awakmu. Iki ngono ancen wayahe itung-itungan. Entitas goib wis blenger diino-ino lan dienyeki manungsa. Sing jarene linuweh mung amerga akeh pengikute. Kae sing jare ahli negosiasi elingke ojo kakean omong lan ngino entitas goib liyane. Kadung disepeleke lan dianggep takhayul, jebule ana tenan terus kepiye. Ojo mung mergo diijini mlebu lan deleng papan kratone terus rumangsa bisa meruhi sembarangane. Kuwi kliru, saben-saben makhluk iku mesti duwe wati sing disingitake. Ini orang kalau dari kalimatnya dia menyudutkan kita tidak boleh meramah dan sebagainya. Nah, ya itu. Nah, sekarang gini, wadi, keburukan, bencana. Kalau kita tidak bisa mengingatkan, untuk apa? Misal Om Aji saya lihat, Om Aji nanti jatuh di motor. Kalau saya tidak mengingatkan Om hati-hati ya, nanti Om Aji jatuh lewat motor, naik motor hati-hati. Kalau kita tidak mengingatkan berarti saya salah. Kalau itu memang baik ingatkan, kita ini otak yang harus kita pakai. Kalau itu buruk untuk mengingatkan seseorang, ya berarti ini ada manfaatnya. Misalnya contoh, Om Aji punya anak, Dek, Le, kalau jadi anak sekolah yang hati-hati harus dengerin kata guru. Jangan bermain-main yang tidak penting, tidak ada gunanya. Ya. Nah ini kan wadi nih, kejelekannya.
Akhirnya anak menanamkan, oh aku tadi dipeseni bapak saya harus mendengarkan kata guru, tidak boleh main-main di tempat yang tidak ada fungsinya ya. Ketika kita melihat menerobos itu sebenarnya gini loh, ada bencana sekian, ada sekian. Ini untuk waspada. Makanya di situ selalu saya tuliskan, saya berharap pandangan buruk tidak akan pernah terjadi. Kalau saya tidak mengingatkan, gimana? Kalau kata-kata ini kayak orang ini kayak gini loh. Kita ini kayak tidak boleh sok dan sebagainya. Ini kita bukan sok. Fungsinya buat apa? Sesama manusia kita harus mengingatkan. Jangankan kita manusia, pada saat zaman Nabi Nuh dikatakan gini, buat apa Nabi Nuh bikin kapal di atas gunung? Iya. Orang tidak percaya, tapi kenapa buktinya? Ada banjir di situ. Ya, di zaman Nabi pun juga ada cerita seperti itu. Di zaman manusia seperti kita ya wajar. Ada orang seperti itu, anggap aja mungkin dia yang tidak bisa memfilter mana yang baik, mana yang buruk. Dia tidak bisa memahami apa ini maksudnya. Ya kita anggap aja berarti itu memang minus orangnya.